Halo, welcome back to my channel YouTube. Di video kali ini kita akan membahas tentang fakta atau mitos. Ada beberapa pertanyaan tentang onani. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sering ditanyakan dan laki-laki tuh paling banyak mencari jawaban-jawaban ini. Sebelum saya membahasnya, langkah baiknya jangan lupa kamu tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini kepada semua orang teman-teman kamu agar mereka mendapatkan informasi yang sama seperti yang kamu dapatkan. Pertama, pertanyaan yang sering ditanyakan yaitu, benarkah orang yang sering onani dengkulnya itu keropos atau kopong? Jawabannya adalah mitos. Kenapa? Beberapa jurnal yang saya baca dan juga beberapa media online Indonesia dan juga pas waktu saya preklinik juga itu pernah ditanyakan juga pas kuliah apakah ada hubungan antara orang yang sering melakukan onani dengan tulang yang kopong itu jawabannya tidak ada, teman-teman. Jadi nggak ada hubungannya antara orang yang sering melakukan onani dengan tulang yang kopong. Justru orang-orang yang tulangnya kopong ini adalah itu udah masuk osteoporosis untuk orang-orang yang udah mulai tua. Jadi terjawab ya kalau misalnya orang sering onani itu tidak ada hubungannya dengan kopong. Oke, pertanyaan yang nomor 2. Apakah orang yang sering melakukan onani dapat menyebabkan penisnya menjadi kecil? Oke, pertama, saya harus mencari dulu nih penyebab penis kecil itu apa saja. Jadi saya temukan ada 6 jawaban. Penyebab penis kecil itu adalah penuaan, obesitas, terus orang yang pernah melakukan operasi prostat, orang yang memiliki penyakit Pieron. Pieron itu adalah penisnya itu agak melengkung. Terus kelima yaitu orang yang mengonsumsi obat tertentu. Dan yang terakhir itu adalah orang-orang yang merokok. Jadi beberapa penelitian mengatakan orang yang merokok itu dapat menyebabkan penisnya kecil, seperti itu. Jadi saya tidak menemukan bahwa onani itu dapat menyebabkan penisnya kecil. Jawabannya artinya adalah itu adalah mitos. Jadi tidak ada hubungan antara orang yang sering melakukan onani dengan penisnya menjadi kecil. Kayak gitu, teman-teman. Sampai sekarang saya tidak temukan. Jadi itu adalah mitos. Dan ini juga diikuti oleh beberapa portal yang saya baca juga. Oke, pertanyaan ketiga adalah, sering onani menyebabkan gangguan jiwa atau gangguan mental. Jadi sebenarnya setelah saya baca-baca bahwa orang yang sering melakukan onani itu sebenarnya tidak ada gangguan mentalnya, cuma gangguan psikis yang ringan. Gangguan psikis yang ringan ini yaitu mereka merasa bersalah jika melakukan sering onani. Tetapi perasaan psikis yang terganggu ini sebenarnya di usia-usia remaja, SMA, SMP. Jadi ketika awal-awal mereka mengenal tentang onani ini. Jadi di situ ketika mereka melakukan secara berlebihan atau pertama kali melakukan, itu mereka akan merasa menyesal, akan merasa khawatir. Nah, itu justru itu normal karena perasaan manusia yang merasa khawatir. Jadi jawabannya itu adalah mitos. Nggak ada hubungan antara orang yang sering melakukan onani dengan gangguan mental. Oke, terjawab pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan yang keempat. Benarkah orang yang sering melakukan onani penisnya itu rusak atau alat kelaminnya rusak? Nah, kalau misalnya laki-laki kan penisnya ya. Jadi, kalau orang yang melakukan onani itu kan tentu mereka bisa menggunakan tangan. Nah, bisa menggunakan pelumas atau pelumasnya itu bisa vigel ya, atau bisa menggunakan sabun. Nah, sebenarnya bisa rusak itu tidak, meskipun dia melakukan berlebihan, tapi kembali lagi ke dia menggunakan pelumas apa gitu loh. Jadi orang yang melakukan hanya dengan tangan itu sebenarnya dapat menekan pembuluh-pembuluh darah di penis tersebut dan sebenarnya menyebabkan iritasi, itu bisa, dan menyebabkan trauma kecil. Itu trauma kecil ya sebenarnya, bukan trauma yang sangat berbahaya, itu sebenarnya tidak, cuma trauma kecil. Dan kalau misalnya orang yang menggunakan sabun ya berlebihan dalam melakukan onani, itu sebenarnya paling iritasi pada penisnya, nyeri-nyeri sedikit tapi tidak berbahaya sebenarnya. Jadi jawabannya itu adalah mitos ya, mitos. Jadi tidak ada hubungan antara orang yang sering melakukan onani dengan orang yang dengan rusaknya alat kelamin, itu nggak ada. Oke. Pertanyaan terakhir yaitu, apakah orang yang sering onani bisa menyebabkan mandul? Nah, jadi mandul itu kan ada definisinya. Seingat-ingat saya definisinya itu adalah orang yang sudah menikah 2 sampai 3 tahun lebih lah, pokoknya 2 tahun lebih, dan melakukan frekuensi hubungan seksual yang normal. Jadi
frekuensi hubungan seksual yang normal itu adalah melakukan 3 kali dalam seminggu. 3 kali seminggu ini saya ingat banget diberitahu oleh dosen saya ya. Jadi kalau saya salah mohon maaf ya, mungkin ada berubah-berubah, tapi minimal yang paling sehat itu adalah 3 kali seminggu orang melakukan hubungan seksual. Jadi kalau misalnya mereka melakukan hubungan seksual itu, hubungan suami istri dalam rentang yang 3 kali seminggu itu, dan dalam 2 tahun lebih mereka nggak punya anak, itu dikatakan mandul teman-teman. Itu definisinya. Nah ada juga definisi pada laki-laki, itu kalau misalnya laki-laki itu mandul karena laki-laki itu bisa disebabkan oleh laki-laki itu tidak bisa mengeluarkan sperma. Nah, kedua, kualitas sperma yang dihasilkan itu jelek atau organelnya tidak lengkap. Nah, kok laki-laki tidak bisa mengeluarkan sperma? Itu bukan karena efek onani, itu juga bisa berbagai efek, banyak efek yang atau banyak penyebab yang dapat menyebabkan onani, yang dapat menyebabkan sperma itu tidak bisa dihasilkan, kayak gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, apakah bisa menyebabkan mandul? Jawabannya tidak, itu mitos teman-teman, karena mandul itu disebabkan oleh banyak faktor, bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi nggak harus digeneralisasikan ke laki-laki kayak gitu. Tapi biasanya orang yang mandul yang tidak punya anak ini biasanya yang diperiksa itu laki-laki duluan, yaitu kualitas spermanya. Nah kalau misalnya laki-laki udah bagus kualitas sperma dan lain sebagainya, barulah ke perempuannya. Jadi nggak ada hubungan antara orang onani dengan mandul kayak gitu ya. Gitu teman-teman, semoga menjawab ya. Nah, terakhir nih teman-teman, setelah kita membahas fakta atau mitos tadi, jadi ada suatu quotes yang mengatakan bahwa segala sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kita harus memegang prinsip ini. Jadi kalau kita sering melakukan onani, meskipun itu tadi mitos-mitos dan penelitian juga belum membuktikan, alangkah baiknya itu ya dilakukan seminimal mungkin, jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk tubuh kita dan tidak baik juga untuk kesehatan kita juga. Carilah hal-hal yang positif. Jadi hal yang positif itu olahraga teratur, terus dekatkan diri sama Tuhan. Sebenarnya itu relatif ya teman-teman. Pokoknya ya harus lebih jaga kesehatan dan kebugaran kita masing-masing. Ya kalau perlu ya berdekat diri pada Tuhan, ya cari kesibukan masing-masing yang dalam hal positif kayak gitu. Oke, demikian, semoga bermanfaat video ini. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah dan tidak jelas informasinya. Nah, kalau kalian punya pengalaman bagaimana, apakah kalian pernah mengalami hal-hal yang di atas, kalian boleh komen di bawah ini. Kalian boleh sharing kepada saya atau pengalaman kalian. Oke, demikian, terima kasih, salam sehat untuk semuanya.